Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Tauhid Wardana dengan NIM 21650069. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Yang pertama ini materi pertama yang saya akan menjelaskan yaitu komputer security. Keamanan komputer mengapa dibutuhkan? Information based society ini menyebabkan nilai informasi menjadi sangat penting dan menuntut kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah perusahaan maupun personal. Infrastruktur jaringan komputer seperti LAN dan internet memungkinkan untuk menyediakan informasi secara tepat, sekaligus membuka potensi adanya lubang keamanan atau security hole. Kejahatan komputer semakin meningkat karena yang pertama, aplikasi bisnis berbasis TI dan jaringan komputer meningkat, online banking, electronic commerce, electronic data interchange atau EDA. Yang kedua, desentralisasi server. Yang ketiga, transisi dari single vendor ke multi vendor. Keempat, dia meningkatkan kemampuan attackers dan kurangnya kemampuan penggunaan sistem. Kesulitan penegak hukum dan belum adanya ketentuan yang pasti. Selanjutnya, semakin kompleks sistem yang digunakan, semakin besarnya source kode program yang digunakan. Yang terakhir itu berhubungan dengan internet. Kemudian kita masuk ke pengantar keamanan komputer. Keamanan komputer atau computer security adalah disiplin ilmu dan praktik untuk melindungi komputer, jaringan, dan sistem informasi dari ancaman dan serangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atau jahat. Keamanan komputer mencakup segala aspek yang berhubungan dengan proteksi terhadap penggunaan, penyebaran, dan manipulasi informasi digital. Di sini ada prinsip dasar keamanan komputer. Confidentiality atau kerahasiaan berarti menjaga kerahasiaan informasi dengan melakukan pembatasan hak akses seseorang yang paling umum dengan menggunakan enkripsi. Contoh data-data yang harus dijaga kerahasiaannya seperti data-data yang sifatnya pribadi, seperti nama, tanggal lahir, penyakit yang pernah diderita, nomor kartu kredit, nama ibu kandung, dan sebagainya. Data-data milik perusahaan atau perusahaan. Kemudian integrity atau keaslian. Berarti menjamin bahwa data informasi yang dimiliki terjaga keasliannya, tidak berubah tanpa pemilik informasi. Integrity merujuk pada tingkat kepercayaan terhadap suatu informasi. Di dalam integrity terdapat dua mekanisme pengamanan, yaitu mekanisme preventif dan mekanisme detektif. Yang ketiga, availability atau ketersediaan. Berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Artinya, informasi harus selalu tersedia saat dibutuhkan oleh user dan dapat dengan cepat diakses. Dan yang keempat itu uh, authentication atau autentikasi. Metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Terdapat beberapa metode autentikasi yang umum digunakan dalam keamanan komputer seperti autentikasi berbasis kata sandi, autentikasi berbasis kunci publik atau privat, autentikasi berbasis biometrik, dan sebagainya. Yang kelima, authorization atau otorisasi. Memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka dan mencegah penggunaan yang tidak sah atau penyalahgunaan hak akses dengan memberikan hak akses yang tepat. Sistem dapat mengontrol akses pengguna dan menjalani keamanan sumber daya dan informasi yang sensitif. Yang terakhir dia non repudiation atau tidak dapat dibantah. Non repudiation ini atau tidak dapat dibantah meriuk pada konsep dalam keamanan komputer di mana pengirim sebuah pesan atau transaksi tidak dapat membantah bahwa ia telah mengirim atau melakukan transaksi tersebut. Kita masuk ke ancaman keamanan komputer secara umum. Di sini ancaman keamanan komputer secara umum bisa terjadi di manusia, hardware failure, ketiga itu software failure, dan yang terakhir itu alam. Ancaman berikutnya ini ancaman keamanan komputer. Dia
Menurut David Loft, John the Howard and Analysis of Security Evidence on the Internet 1989-1995, PhDTs Engineering and Public Police. Ini keamanan yang pertama dia keamanan yang bersifat fisik. Yang kedua keamanan berhubungan dengan orang atau personel. Yang ketiga keamanan dari data media serta teknik komunikasi. Dan yang keempat itu keamanan dalam operasi. Itu ancaman keamanan komputer. Kemudian ada security attack models. Dia security attack models ini dia mempunyai 4. Yang pertama interruption, yang kedua interception, yang ketiga modification, dan yang terakhir fabrication. Kemudian ilustrasi serangan keamanan komputer. Seperti pada gambar ini, internet service providers, hackers and snoopers, dan terakhir governments. Di sini ada video, tetapi videonya ini sampai 5 jam, jadi kita akan menjelaskan bagian-bagian yang terbaca saja. Seperti di sini, security breach accident, SolarWinds supply chain attack 2020, serangan cyber ke SolarWinds, sebuah perusahaan perangkat lunak yang memproduksi alat manajemen jaringan dan infrastruktur TI. Serangan ini memungkinkan peretas untuk mengakses dan mengambil alih sistem di perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft, FireEye, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat. Facebook Cambridge Analytica skandal 2018, Cambridge Analytica, perusahaan konsultan politik mengumpulkan data pribadi lebih dari 87 juta pengguna Facebook tanpa persetujuan mereka untuk membantu kampanye politik tertentu. Selanjutnya, Capital One data breach di tahun 2019. Data sekitar 100 juta pelanggan dan calon pelanggan Capital One di Amerika Serikat dan Kanada dicuri oleh peretas. Data yang dicuri meliputi nama, alamat, nomor, telepon, dan informasi keuangan. Dan selanjutnya ada di sini Marriott International Data Breach pada tahun 2018. Informasi pribadi sekitar 500 juta tamu Marriott di seluruh dunia, termasuk nama, alamat email, nomor telepon, dan nomor paspor dicuri oleh peretas. Selanjutnya, Equifax Data Breach pada tahun 2017. Informasi pribadi sekitar 143 juta warga Amerika Serikat termasuk nama, alamat, tanggal lahir, nomor jaminan sosial, dan informasi keuangan dicuri oleh peretas. Di selanjutnya Uber Data Breach 2016. Informasi pribadi sekitar 57 juta pengguna Uber di seluruh dunia termasuk nama, alamat, email, nomor telepon, dan nomor plat kendaraan dicuri oleh peretas. Dan yang terakhir ada Yahoo Data Breaches pada tahun 2013 sampai tahun 2014. Data sekitar 3 miliar akun Yahoo termasuk nama, alamat, email, nomor telepon, tanggal lahir, dan pertanyaan keamanan dicuri oleh peretas. Security breach accident. Dan kita masuk ke di sini masih lanjut ke security breach accident ini. Ini adalah sebuah contoh-contoh dari pelanggaran yang telah dilakukan di security breach accident ini. Kemudian kita masuk di 15 contoh kasusnya yang nyata akibat dari jebolnya sistem keamanan komputer di Indonesia. Yang pertama, pembobolan situs web KPU pada pemilu 2019. Serangan ransomware WannaCry pada tahun 2017 yang menyerang banyak institusi dan perusahaan di Indonesia. Yang ketiga ini pembobolan situs web Kominfo oleh hacker pada tahun 2016. Dan keempat itu situs web Bank Mandiri pada tahun 2015. Selanjutnya nomor 5, serangan DDoS pada situs web BCA pada tahun 2014. Pembobolan database warga negara Indonesia di Malaysia pada tahun 2013. Pembobolan situs web PT Telkom pada tahun 2012. Pembobolan situs web Universitas Gadjah Mada pada tahun 2011. Serangan DDoS pada situs web pemerintah Indonesia pada tahun 2010. Serangan Trojan Stuxnet pada instalasi nuklir Basra di Iran melibatkan perusahaan asal Indonesia pada tahun 2010. Serangan hacker ke situs web Mabes Polri. Serangan hacker ke situs web Presiden Republik Indonesia. Pembobolan situs web Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia. Serangan virus I Love You pada tahun 2000. Dan terakhir, serangan virus Melissa pada tahun 1999.
Di sini kita mempunyai 7 prinsip dari keamanan komputer. Yang pertama, menetapkan kebijakan polis keamanan yang baik sebagai dasar untuk desain nomor 2, perlakuan keamanan sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem. Yang ketiga, perjelas data keamanan fisik dan logi yang diatur oleh dokumen kebijakan keamanan. 4 sampai 7-nya berada pada PPT tersebut. Saya akan lanjut ke kerangka kerja keamanan informasi ISO 27001. Singkat saja, kerangka kerja keamanan informasi ISO 27001 adalah standar internasional yang mengatur praktik terbaik untuk mengelola keamanan informasi dalam sebuah perusahaan. Standar ini memberikan panduan untuk merancang, menerapkan, mengoperasikan, memonitor, memeriksa, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi atau ISMS di perusahaan. ISO 27001 memiliki 4 tahap utama dalam implementasinya. Di sini telah dijelaskan. Yang pertama inisiasi, yang kedua perencanaan, yang ketiga implementasi, dan keempat evaluasi. Oke, baik. Sekian dari saya untuk penjelasan dari tugas pertama ini mengenai computer security. Mohon maaf bila ada banyak salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.